Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu ada 8 cara mendekati pria pemalu agar jatuh hati kepadamu. Nah, apa yang coba saya bagikan ini adalah dengan cara yang baik, cara yang benar dan kelihatan elegan. Saya tidak menyarankan teman-teman menghalalkan segala cara. Pergi ke Gunung Kawi kah, baca-baca mantra kah, ke orang pintar kah, jangan lakukan itu. Orang beriman, orang beragama tidak melakukan itu. Oke? So, berikut ini cara mendekati pria pemalu agar jatuh hati padamu. Yang pertama, bersikaplah ramah terlebih dahulu. Biasanya begini, biasanya pria pemalu itu selain dia pemalu, dia juga sangat berhati-hati. Siapa yang mencoba mendekatinya, siapa yang coba dekat dengan dia, dia akan sangat memperhatikan mana yang caranya baik, mana yang sopan, mana yang segala macam. Jadi cobalah bersikap ramah. Karena waktu teman-teman cewek bersikap ramah, itu akan mendatangkan kesan. Artinya kesan yang menarik. Jadi waktu kenalan, waktu ngobrol, dia dapat kesan, wah ini cewek ramah banget ya. Dan percayalah, cewek yang ramah itu punya tempat di hati banyak orang, termasuk di hati pria pemalu. So, sangat efektif ketika mendekatinya dengan cara yang ramah. Oke? Itu yang pertama. Cara mendekati yang kedua adalah jadilah perempuan yang peka. Nah, maksudnya bagaimana yang peka ini? Untuk itu perlu sekali kita mengenalnya terlebih dahulu. Mengenal orangnya seperti apa, mengenal kebiasaannya seperti apa, mengenal kesukaannya apa, mengenal yang membuatnya bahagia apa. Kita mesti tahu dulu. Untuk itu, coba lihat di sosial medianya, apa yang dia post. Mana tahu waktu dia suka ini, waktu dia bahagia, dia post. Atau cari tahu dari teman-temannya, gimana sih orang ini, gimana sih sifatnya, gimana sih ininya. Atau mungkin lebih jauh, coba tanya keluarganya. Nah, begitu tahu semua itu, baru kita bisa semakin peka. Oh, ternyata ini yang buat dia bahagia, ini yang buat dia senang. Nah, itu yang akan membuat kemudian dia tertarik atau jatuh hati ke kamunya, karena dia dapati kamu adalah perempuan yang peka. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersikaplah manis terhadapnya. Artinya ketika kalian ngobrol, cara kamu ngomong itu manis, terus cara kamu menyikapi juga manis, terus kamu kelihatan membuat dia spesial. Karena saya percaya kalau sikapmu manis, ya jelas dia kepengen lebih dekat lagi sama kamu, lebih akrab lagi. Atau mungkin paling tidak sebelum kalian berpacaran nantinya, paling tidak kalian berteman dulu. Dia kepengen lebih kenal kamu, kepengen lebih akrab ke kamu, karena dapati sikapmu manis. Kadang ya, kalau kita lihat seseorang manis ya, sikapnya, kita kepengen ya, kayaknya enak banget deh berteman sama itu orang, kayaknya asik banget nih berteman sama ini orang. Nah, kita udah menang duluan. Menang di mana? Kita menang di kesan. Jadi bersikaplah manis, maka kesannya engkau sangat menarik terhadap pria pemalu tersebut. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah, kalau kemudian engkau punya kesempatan untuk dia berbicara, ngobrol ke kamu, untuk kemudian dia curhat atau berkeluh kesah, itu sangat efektif untuk kemudian jatuh hati kepadamu.
Artinya yang keempat ini adalah mendengarkannya. Jadi yang keempat adalah mendengarkan. Jadi apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia keluh kesahkan, gak peduli berapa jam dia ngomong, coba dengarkan. Karena waktu kamu mendengarkan, terus memberikan masukan, memberikan semangat ke dia, maka one day, ketika dia ada masalah, ketika dia pengen ngobrol, maka yang dia cari bukan orang lain. Siapa yang pertama dia cari? Kamunya. So, teman-teman cewek, belajarlah untuk mendengarkannya. Maka percayalah, dia akan mencari kamu. Dan tanpa kamu sadari, akan tercipta di situ semacam hubungan emosional. Akan tercipta di situ semacam kedekatan. Karena kamu mau mendengarkan dia. Ini sih kelihatannya sederhana mendengar, tapi ini powerful banget. Oke? Itu yang keempat, mendengarkannya. Nah, kemudian yang kelima adalah jangan terburu-buru. Inilah kesalahan fatal banyak orang ketika ingin dekat dengan seseorang, ketika ingin menjalin hubungan dengan seseorang, kepengennya yang instan. Jadinya apa? Menghalalkan segala cara, baca-baca mantra lah, pergi ke orang pintar lah, segala macam. Nah, cara-cara seperti ini terlalu dipaksakan, terlalu terburu-buru, yang akibatnya salah kaprah. So, tetaplah tenang, tetaplah santai, catatlah ini baik. Kalau dia jodohmu, tidak akan kemana kok. Tidak akan kemana. Untuk itu tetap santai, tetap tenang. Dan ini yang membuat kemudian kamu jadi berkelas di matanya dia. Kamu jadi kelihatan elegan di matanya dia. Yang penting kalian tetap menjaga keakraban itu. Yang penting kalian tetap menjaga kedekatan itu dan dibangun. Ya, itu yang kelima. Jangan terburu-buru. Yang keenam adalah cobalah sering dan perbanyak bertanya tentang dia. Ya, tanyakan apa hobinya. Tanyakan apa mimpinya. Tanyakan apa kesukaannya. Tanyakan apa yang dia rencanakan. Tanyakan semua. Maka waktu kamu bertanya, dia akan menjelaskan. Dia akan bercerita. Dan dari situlah tercipta durasi kalian ngobrol. Makin lama durasinya, hubungan emosional itu makin kuat. So, cobalah sering bertanya. Makanya sebelum kalian ngobrol, cobalah catat bila perlu apa saja yang akan kamu tanyakan. Supaya kamu jangan mentok, gak tahu lagi apa mau dibicarakan. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah cobalah jadi pribadi yang lucu. Nah, kalau saya bilang jadi pribadi yang lucu, bukan berarti kamu jadi munafik, enggak. Bukan berarti kamu jadi buat-buat, enggak. Artinya kalau bilang jadilah pribadi yang lucu, bukan kamu harus jadi pelawak, bukan. Tapi cobalah cairkan suasana. Cobalah sisipkan candaan. Ya, sependiam-diamnya orang, pasti untuk jiwa lucu itu pasti ada. Sekalipun tidak selucu banyak orang, tapi paling tidak suasananya itu jadi cair. Karena kalau suasana udah cair, enteng. Kalau suasana udah cair, oh itu keren. Makin cepat, makin akrab, makin kuat chemistry-nya. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir adalah sabar, sabar, sabar. Ingat, semua butuh proses. Kalau kamu sabar, 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 maka kesabaranmu akan menghasilkan buah yang manis. Jadi kalau hari ini kamu gak digubris, besok gak digubris, tetap perlakukan dia baik. Tetap berikan perhatian, tetap ramah. Maka percayalah, cepat atau lambat kesabaranmu akan membuahkan
hasil. Oke? So ini dia caranya. Saya berharap chemistry kalian tambah kuat dan kemudian kalian bisa menjadi pasangan yang terbaik. Tetap semangat anak-anak muda. Tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.